Part 16. Sabtu siang ini, Bayu dan Hanum sudah sepakat untuk bertemu. Mereka akan didampingi oleh Sonia, saudara Bayu yang kebetulan juga menjadi dosen wali Hanum. Mereka akan bertemu di salah satu pemancingan yang ada di daerah perbatasan Jogja-Bantul. Kenapa di sana? Karena Bayu mempertimbangkan lokasi terdekat dengan rumah Hanum. Sebenarnya kemarin mereka akan ketemuan di kampus saja, tapi karena dirasa kurang nyaman, jadi mereka putuskan untuk bertemu di luar kampus. Tepat pukul 1 siang, Hanum sudah sampai di lokasi yang dituju, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Dia mencari tempat di mana akan bertemu. Hanum menemukan Bu Sonia yang melambaikan tangannya. Hanum pun tersenyum dan mendekat. "Assalamualaikum Bu." Hanum menjabat tangan dosennya itu. "Waalaikumsalam. Sini duduk sebelah saya." Hanum pun mengikuti perintah dosennya itu. Jangan ditanyakan lagi bagaimana dengan hatinya, deg-degan luar biasa. "Ndak usah tegang ya, walaupun di kampus saya dosenmu, tapi di sini kita keluarga, sebentar lagi." "Insya Allah," kata-kata Bu Sonia membuat perasaan Hanum menjadi lebih tenang. "Oh ya, kenalin ini suami saya." Laki-laki di depan Bu Sonia pun tersenyum dan menangkupkan kedua tangan di depan dada sambil menyebut nama Prasetyo. "Kalau itu, anak-anak saya. Sini nak, kenalan dulu sama tante." Sonia memanggil kedua anaknya yang memilih duduk di dekat kolam yang ada air mancurnya. Mereka lalu berjalan menuju Sonia. "Nafisa, salam anak yang besar kepada Hanum. Hafiz, salam anak yang kecil. Ini anak-anak saya Num." Nafisa itu kelas 1 SMP kalau adiknya kelas 4 SD. Mereka seusia dengan keponakannya Bayu. Sonia memberikan penjelasan kepada Hanum. Tidak lama mereka pamit dan ingin kembali ke tempat duduk semula. Lebih nyaman katanya. "Jadi Hanum ini mahasiswanya Bayu ya?" Pak Pras bertanya pada Hanum. Suami Sonia, Prasetyo yang biasa dipanggil Pak Pras ternyata juga dosen, tapi beliau mengajar di Fakultas Teknik. "Iya Pak." "Wah gimana nih? Bayu bikin janji sendiri, datangnya telat sendiri." Pak Pras bicara lagi. "Sebenarnya telatnya belum lama juga sih, masih 10 menitan. Beruntung bagi Hanum sebenarnya, ada waktu untuk menata hatinya. Sebentar, kayaknya ada WhatsApp dari Bayu." "Oh dia telat Pak, karena ada kecelakaan di jalan menuju ke sini, jalannya macet." Sonia membuka HP-nya dan memberikan alasan kenapa Pak Bayu belum datang. Pak Pras pun kelihatan mengangguk. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang terburu. Mungkin sedikit agak berlari. Ternyata Bayu. "Assalamualaikum. Maaf semua ya, telat nih." Kami pun menjawab salam bersamaan. "Iya, nggak apa-apa. Bisa dimengerti. Terlambat yang tidak direncana, kan?" Bu Sonia bertanya ke Bayu. Bayu pun tersenyum. "Kalau mahasiswamu yang begini, kamu apakan Bay?" Pak Pras pun ikut menimpali. Tapi Bayu tidak langsung menjawab. Dia memilih duduk dulu, di sebelah Pak Pras, dan itu artinya dia berhadapan dengan Hanum. Setelah duduk, baru Bayu menjawab sambil tertawa. "Tanya saja sama mahasiswa saya ini Mas." Jawabannya yang spontan membuat Pak Pras dan Bu Sonia tertawa. Dan Hanum tidak tahu mukanya sekarang bagaimana. Karena seketika itu dia ingat, kuliah hari pertamanya terlambat masuk kelasnya Bayu. Setelahnya mereka berbincang-bincang sebentar, menanyakan tentang alasan kenapa Bayu terlambat. Dan alasannya sangat bisa diterima. "Sudah pesan belum?" Bayu menanyakan ke kami. "Sudah. Kamu ngikut aja ya. Tapi bosnya tetap kamu loh Bay," jawab Bu Sonia. "Beres Mbak."
Ya sudah, gimana kalau dimulai dulu saja, sembari menunggu pesanan datang. Kali ini Pak Pras yang berbicara. Iya, Papa yang buka ya, pinta Sonia pada suaminya. Dan anggukan dari Prasetyo yang menandakan persetujuan. Kemudian terdengar Pak Pras membuka forum kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka silaturahmi dan ta'aruf. Semoga dengan pertemuan kita di siang hari ini, bisa memberikan petunjuk atau informasi untuk menambah kemantapan hati. Agar tidak terlalu lama, langsung saja ya, kami serahkan ke Bayu atau Hanum dulu untuk memperkenalkan diri. Monggo siapa yang mau duluan? Oh ya, Hanum jangan terlalu tegang ya, kata Pak Pras sambil tersenyum. Mungkin dari ekspresi wajah yang ditunjukkan, Hanum terlihat tegang. Hanum pun hanya menunduk, lalu Pak Pras memberikan kesempatan ke Bayu dan Hanum. Baik, saya dulu ya atau mau Hanum dulu? Pak Bayu bertanya ke Hanum. Dan Hanum pun mempersilahkan agar Bayu memperkenalkan lebih dulu. Bismillah. Begini Mas Pras, sebenarnya kemarin kami sudah saling bertukar biodata, dan kalau saya baca, sepertinya sudah cukup lengkap gambaran mengenai kami berdua. Jadi kalau untuk nama, alamat dan teman-temannya itu sudah tidak perlu dibahas di sini lagi ya. Nanti kita saling berdiskusi saja hal-hal yang memang perlu untuk dikomunikasikan. Gimana Hanum? Kamu setuju? Hanum pun mengangguk setuju. Ya sudah kalau gitu, aku serahin ke kalian berdua, di sini kami hanya mendampingi saja. Iya kan Ma? Pak Pras menimpali dan kemudian menanyakan ke Sonia, istrinya. Bu Sonia pun mengangguk setuju. Baik, Hanum ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak usah sungkan ya, saat ini kita di luar kampus kok. Bayu memberi kesempatan ke Hanum. Hanum pun menghela nafasnya. Bismillah. Sebelumnya saya minta maaf, jika nanti ada beberapa kata atau kalimat saya yang kurang pas. Pertama, kenapa Bapak memilih saya untuk menjadi calon istri? Hanum sebenarnya malu mau menyampaikan, makanya saat menyebut calon istri, suaranya terdengar sangat lirih. Oke, pertanyaan pertama langsung saya jawab ya, kamu masih ingat kan? Tentang jawaban saya atas pertanyaan Nasya saat kuliah beberapa pekan yang lalu. Tentang kriteria istri saya. Dari pandangan saya, kamu solihah, agamanya baik dan semoga dalam kenyataannya juga. Walaupun tidak dipungkiri, awal melihatmu, kamu menarik. Makanya dulu saya sampaikan, kalau calon istri saya solihah, kok cantik juga berarti itu rezeki saya, Bayu menjawabnya dengan mantap. Pak Pras dan Bu Sonia yang mendengar juga mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum tentu saja. Baik Pak, bisa saya terima. Yang kedua ya, sama seperti yang dulu pernah saya tanyakan. Secara pendidikan kan Bapak sudah S3, sedang saya belum lulus. Itu artinya saya masih lulusan SMA. Apa Bapak tidak malu? Oh iya bukan Bapak saja, tapi keluarga mungkin. Karena saya yakin, setiap orang tua pasti akan memikirkan kesetaraan. Serasa kuis ya, tapi nggak apa-apa, yang memberi kuis seseorang yang spesial kok. Bayu tertawa. Yang lain juga ikut tertawa. Sedang Hanum memerah mukanya. Oke, ini pertanyaan tentang itu lagi. Dan jawaban saya tetap sama. Saya dan keluarga sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Bapak yakin? Hanum bertanya lagi. Saya yakin, Bayu juga menjawab dengan mantap. Papa dan Mama Bapak sudah tahu. Sudah. Beneran sudah menyampaikan tentang saya. Maksudnya, kalau saya belum lulus kuliah,
dan itu artinya status saya pendidikannya masih SMA, jenjang yang sangat jauh dengan pendidikan Bapak. Hanum masih bertanya lagi. Kamu tidak yakin kalau saya sudah membicarakan dengan ibu saya? Hanum, apapun tentangmu sudah saya sampaikan ke papa mama saya. Semua, tidak hanya tentang pendidikanmu saat ini. Mereka tahu kok kalau kamu mahasiswa saya. Dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Tapi, maaf, sebentar saya jeda pertanyaan kamu ya. Saya perhatikan, kamu selalu bertanya tentang ini. Kenapa? Tidak apa-apa Pak, sebelum semuanya terlanjur kan harus diperjelas di awal, agar tidak menjadi permasalahan besoknya. Karena menurut saya, pernikahan tidak hanya menyangkut kita saja, tapi juga keluarga. Bayu terlihat menganggukkan kepalanya, menambah kekagumannya pada Hanum. Hanum memang mahasiswa yang cerdas, makanya dia cukup jeli bertanya tentang banyak hal. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja alasannya, ada ganjalan dalam dirinya yang memang harus diselesaikan di awal sebelum kejadian seperti yang dulu terjadi lagi. Maaf, apa masalah ini yang menjadi salah satu penyebab kegagalan pernikahanmu dulu? Pak Bayu bertanya dengan hati-hati. Hah, dari mana dosennya itu bisa tahu tentang masa lalunya? Perasaan tidak cerita apa-apa. Jangan-jangan Papa, ndak usah gitu ngelihatinnya. Kamu pasti penasaran kan saya tahu dari mana? Banyak hal yang sudah saya tahu tentang diri kamu Hanum. Makanya hari ini saya beri kamu kesempatan untuk bertanya banyak hal tentang saya, kata Bayu berikutnya. Hah, jangan-jangan Pak Bayu bisa baca pikiran orang lain ini. Ayo lanjut, jangan mikir macam-macam. Saya bukan cenayang ya, apalagi ini. Iya Pak, itu salah satu ganjalan saya. Makanya saya tanyakan ke Bapak sebelum proses ini terlalu jauh, kata Hanum selanjutnya. Hanum, setiap orang atau keluarga itu pasti berbeda. Benar kalau di Jawa ada istilah bobot bibit bebet. Setara secara bobot meliputi fisik, kepahaman agama, keuletan pekerjaan dan tata krama. Bibit dilihat dari keturunan dan bebet dari cara berpakaian atau bisa dikatakan merujuk ke status sosial. Kembali lagi ke masalah tadi, tentang pendidikanmu, buat saya pribadi maupun keluarga saya, benar itu tidak menjadi masalah. Kamu kan sekarang sedang menempuh pendidikan S1, sebentar lagi juga lulus. Kamu itu mahasiswa yang cerdas, bisa mengimbangi saya saat berdiskusi. Dan ini sudah beberapa kali saya rasakan, saat saya minta beberapa pertimbangan atau masukan dalam mata kuliah saya atau yang lain. Mungkin kamu saja yang tidak peka ya. Jangan merasa rendah diri, karena saya kebetulan sudah menempuh S3. Hanum bisa mengerti, dan sedikit sudah mengurangi ganjalan hatinya. Paling tidak, Bayu dan keluarganya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi Hanum masih ingin bertanya lagi. Tapi bagaimana dengan papa mama Bapak? Maaf kalau itu kan dari Bapak sendiri. Saya sudah mengkomunikasikan hal ini ke papa mama saya, dan malah itu tidak menjadi hal yang krusial banget. Apalagi mereka malah tahu kalau kamu mahasiswa saya, yang artinya kita berada dalam jalur ilmu yang sama, jadi malah bisa nyambung. Hanum pun menganggukkan kepalanya dan terlihat lega. Sekarang saya boleh gantian bertanya. Boleh Pak, apa kamu sudah move on dari yang dulu? Dan apakah ini yang jadi alasanmu kenapa kemarin minta biodatanya bentuk printout? Saya jawab yang akhir dulu ya Pak. Terus terang iya Pak. Buat antisipasi saja. Untuk masalah move on, semenjak selesai, sudah tidak saya pikirkan lagi. Walaupun jujur di awal-awal dulu berat, tapi setelah itu biasa saja.
Apa kamu masih berhubungan dengan dia? Bayu masih bertanya lagi. Tidak Pak, toh itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Bayu lalu menghela nafasnya. Lalu melanjutkan bicaranya lagi. Ya sudah kalau gitu, cukup dulu. Untuk visi misi keluarga, tujuan pernikahan sepertinya sudah ada di biodata Iya. Dan menurut saya, sudah sejalan semua. Atau Hanum masih ada yang mau disampaikan lagi? Hanum pun menggelengkan kepalanya. Ya sudah gitu dulu Mas Pras. Ini makanannya juga sudah datang. Nggak enak kalau dimakan dalam kondisi dingin. Sudah ya, kalau masih mau ditanyakan lagi bisa disambung besok ya. Kami percaya kalian. Untuk kelanjutannya monggo bisa dibicarakan lagi. Toh kalian sudah saling komunikasi dengan keluarga masing-masing. Kami harap proses ini bisa berlanjut sesuai dengan harapan, tapi jika tidak pun harus saling mengikhlaskan. Silahkan kalian berdua bisa sholat memohon petunjuk dari Allah untuk memantapkan hati. Kami sih berharap tidak usah berlama-lama lagi. Kasihan Bayu itu Num, harus menahan selama bertahun-tahun. Pak Pras memberikan ending yang tidak lupa dengan candaannya yang membuat kami tertawa. Tapi ada satu hal yang membuat Hanum bertanya-tanya. Pak Bayu harus menahan selama bertahun-tahun. Apa maksudnya? Part 17. Assalamualaikum, boleh duduk di sini. Hanum yang sedang membuka gawainya lantas mendongakkan kepalanya, melihat siapa yang menyapanya. Matanya mengernyit begitu melihat sosok laki-laki di hadapannya. Siapa? Dia mencoba berpikir sepertinya tidak mengenal pria ini. Waalaikumsalam. Siapa ia? Akhirnya Hanum pun menanyakan nama orang itu. Boleh aku duduk dulu? Tanyanya sebelum menjawab pertanyaan Hanum. Hanum pun menoleh ke Dania yang baru datang membawa 2 mangkok bakso. Dania pun mengangguk menyatakan persetujuannya. Yah, mereka, Hanum dan Dania sedang ada di kantin. Mereka menunggu kuliah jam kedua yang masih 1 jam lagi. Boleh, silahkan kata Hanum akhirnya. Kenalin, aku Gani. Anak teknik kimia, laki-laki itu mengenalkan dirinya. Kamu pasti yang namanya Hanum kan? Dia bertanya ke Hanum untuk memastikan kebenarannya. Iya benar, kamu. Iya, aku cowok yang sering WhatsApp kamu, lanjut laki-laki bernama Gani, sebelum Hanum melanjutkan pembicaraannya. Hanum pun ingat, laki-laki yang sering dirinya, dan belum pernah dia jawab. Hanum sendiri belum sekalipun bertemu dengannya. Tapi, dari mana dia tahu nomornya? Aku pernah lihat kamu jalan sama temanmu ini di depan GSG. Pasti kamu nggak tahu kan? Atau penasaran aku dapat nomor kamu dari mana? Iya, kamu dapat nomor handphoneku dari siapa? Hanum pun akhirnya bertanya. Waktu itu kamu pakai jaket akuntansi, dan aku tahu warna jaketmu sama dengan temanku yang kuliah di sini. Siapa temanmu itu? Irfan, kamu kenalkan? Oh iya kenal, malah kita satu kelas, tapi gimana Irfan bisa tahu kalau itu aku? Hanum masih saja penasaran. Waktu kamu jalan, diam-diam aku ngambil gambarmu. Maaf ya nggak izin. Hanum hanya mengangguk saja, bingung harus bagaimana. Apa ia minta untuk dapus? Maaf Gan, kenapa kamu sampai ke sini? Ya nekat aja, lagian setiap aku nggak pernah kamu balas. Gani memberikan alasannya. Maaf, balas Hanum lirih. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Num, aku ingin kenal lebih dekat sama kamu. Dania yang mendengar langsung berdeham, dan tidak lama izin untuk pesan makanan yang lainnya.
Walau sebenarnya dia sedang memberikan kesempatan untuk Hanum bicara dengan Gani. Dania tahu pasti Hanum akan marah karena membiarkannya bicara berdua dengan laki-laki. Tapi karena sudah bersifat pribadi, dia memilih undur diri dan duduk tidak jauh dari tempat duduk Hanum. Hanum yang awalnya menolak, akhirnya bisa mengerti setelah Dania duduk tidak jauh dari dirinya. Maksudnya, Hanum menanyakan ke Gani maksud dari perkataannya. Terus terang, aku suka kamu sejak pertama kali melihatmu di GSG dulu. Pernyataan Gani benar-benar membuatnya kaget. Dia tidak menyangka, padahal ini baru pertama kalinya bertemu. Tapi Hanum memberanikan diri untuk memanggil namanya. Kamu kaget ya? Aku memang nekat. Baru sekali saja ketemu, langsung saja bilang suka sama kamu. Sorry. Hanum tampak menghela nafasnya. Hanum bingung harus bicara apa. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Aku beri kamu waktu. Kita bisa saling mengenal dulu, sambungnya. Wah, ini tidak boleh terjadi. Batinnya. Hanum pun memberanikan diri untuk bicara, sebelum Gani merasa Hanum memberikan harapan besar padanya. Sebelumnya aku minta maaf. Aku hargai rasa sukamu padaku. Maaf, aku tidak bisa membalas rasa itu. Kita bisa mengenal lebih dulu, Num. Kamu tidak harus menjawabnya sekarang. Gani masih saja mengejarnya. Tapi aku nggak bisa kita bisa berteman saja ya. Tapi kenapa Num, apa alasannya? Aku tidak bisa memberitahumu. Tapi yang jelas, aku tidak bisa untuk menjalin hubungan lebih kecuali hanya sebatas teman. Maaf. Tampak Gani menarik nafasnya, kemudian melanjutkan bicaranya pada Hanum. Ya sudah, aku hargai keputusanmu. Tapi kamu masih mau kan berteman denganku? Masih kita tetap berteman ya. Ya sudah, kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum, pamitnya. Waalaikumsalam. Setelah itu, Gani pun berdiri dan mengambil motornya di parkiran kampus. Tidak mereka sadari, dari dalam mobil sport yang terparkir tidak jauh dari kantin, ada seorang laki-laki yang melihatnya. Tampak sekali, dia memegang kemudinya dengan erat. Dert. Ponsel Hanum berbunyi. Dilihatnya pesan masuk dari ponselnya. Pak Bayu dosen. Assalamualaikum. Hanum bisa ke ruangan saya sekarang. Waalaikumsalam. Insya Allah, bisa Pak. Setelah membereskan buku dan alat tulisnya, Hanum pun naik ke lantai 2. Alhamdulillah, dosennya memanggil saat dia sudah selesai kuliahnya. Tapi ada apa ya? Hanum mengetuk pintu ruangan Bayu. Terdengar suara masuk dari dalam. Hanum pun membuka pintu dan mengucapkan salam. Bayu pun menjawab salamnya. Duduk dulu, Bayu mempersilahkan Hanum untuk duduk. Kamu sudah makan siang? Tadi sudah Pak, pas pergantian jam kuliah. Makan di mana? Di kantin. Makannya sama siapa? Bayu masih saja bertanya. Kok jadi tidak enak perasaannya ya? Apalagi melihat sikap Bayu yang bertanya sambil menyedekapkan tangannya. Seperti sedang menginterogasi. Sama Dania Pak, jawabnya. Benar, hanya sama Dania. Memang sama siapa lagi Pak? Oh iya, saya ingat. Tadi ada teman yang ikut makan dengan kami. Siapa dia? Benarkan. Pasti ada sesuatu. Batinnya. Bapak cemburu. Apapun tentangmu pasti penting buat saya Num. Ya Allah. Sebenarnya saya tidak tahu tadi siapa. Tiba-tiba saja dia datang ke meja saya dan Dania. Namanya Gani, mahasiswa teknik kimia. Terus ngapain dia ke sini? Kamu kenal sama dia? Saya tidak kenal. Baru tadi malah ketemunya.
Katanya dia lihat saya pas jalan di depan GSG. Setelah itu, dia tahu kalau saya mahasiswa akuntansi, dari jaket yang saya pakai. Dia punya teman di sini. Ya terus, dia sering WhatsApp saya, tapi tidak pernah saya tanggapi. Dan maaf Pak, kalau dulu pernah salah paham dengan Bapak tentang masalah ini, ya karena ini salah satu alasan kenapa saya agak lambat merespon kalau ada pesan masuk. Sering ada yang wah ke saya, pengen kenalan atau apalah hingga saya sering tidak buka HP. Oh ya, lanjut ya Pak, tadi Gani bilang suka sama saya. Saya juga kaget, karena baru pertama kalinya bertemu, sudah bilang suka. Hanum menjelaskan panjang lebar, tidak ada yang ditambahi maupun dikurangi. Hanum berharap semoga tidak ada kesalahpahaman lagi. Bayu masih terlihat tegang. Kamu jawab apa pernyataan sukanya? Saya bilang saya tidak bisa. Hubungan hanya sebatas teman tidak lebih. Bayu sudah mulai kelihatan lebih relaks. Saingan saya banyak ya, sambung Bayu. Dan jawaban yang kurang nyambung menurut Hanum itu membuatnya sedikit terhenyak. Maksudnya gimana ya Pak? Gani termasuk yang izin ke Papa atau enggak? Bapak tahu. Iya, kan sudah saya bilang apa yang tidak saya tahu tentang kamu. Jadi saya pria yang keberapa ini? Petik 2. Hah. Part 18. Hanum baru saja selesai mengikuti kuliahnya hari ini. Dia melirik arlojinya, sudah pukul 11:30. Hanum mau ke musola dulu, menunggu waktu duhur, sebelum nanti ke kos Dania. Tadi Dania telepon, kalau bindernya ketinggalan di kelas. Dania, temannya, sudah langsung pulang karena ada saudaranya yang mampir ke Jogja, tidak enak kalau harus menunggu lama. Sampai di lorong kampus, Hanum merasa ada yang memanggilnya. Hanum pun menoleh, ternyata Irfan. Terlihat Irfan agak berlari menujunya. Hanum pun berhenti. Num, sebentar aku mau ngomong, ucap Irfan yang sudah di depannya. Hanum hanya menganggukkan kepalanya. Sorry ya Num, aku nggak izin kamu kalau sudah ngasih nomor HP-mu ke Gani. Iya, nggak apa-apa. Lagian kan sudah terlanjur juga, jawab Hanum sambil tertawa. Kemarin Gani kesini ya? Iya, kok kamu tahu? Emang nekat tuh anak. Sudah aku bilang lo Num, nggak usah main-main kalau sama Hanum, saingannya berat. Heh, maksud opo? Maksudnya apa? Saingan apa? Hah kan emang berat saingannya Gani, perlu tak sebut kepo? Perlu aku sebutkan? Siapa? Pak Bayu. Hanum membelalakkan matanya, kaget. Kok bisa kamu bilang Pak Bayu? Petik 2. Ya bisa tuh Num, kayaknya Pak Bayu naksir sama kamu. Cek, nggak usah macam-macam. Dari mana kamu tahu kalau Pak Bayu naksir sama aku? Petik 2. Ya tahulah Num, aku kan juga cowok, sesama laki-laki tuh tahu lagi Num, mana yang suka atau enggak. Coba aja dibandingin, kalau lagi diskusi, gimana respon Pak Bayu ke Nasya dan kamu, beda Num, pandangan matanya kelihatan. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak usah dimasukin hati, entar baper lagi kamunya. Hahaha, Irfan tertawa terbahak-bahak. Hanum pun mendelik tajam ke Irfan yang mengejeknya. Sorry Num, bercanda saja. Lagian kalau beneran beliau suka sama kamu kan bersyukur tuh Num. Aku yakin, kalau seusia beliau suka sama orang, sudah nggak untuk main-main, pasti langsung diajak nikah. Oh ya, kemarin kamu nolak Gani ya? Irfan mengalihkan pembicaraannya. Hanum bersyukur sebenarnya, karena khawatir saja proses ta'arufnya diketahui temannya. Takut menimbulkan fitnah. Kamu kok tahu? Hanum pun bertanya.
Kemarin dia cerita, katanya ada hal dari kamu yang tidak bisa nerima dia. Tapi Gani nggak apa-apa kan Van? Hanum akhirnya bertanya, khawatir jika penolakannya kemarin memberikan akibat buruk. Ya pas pulang dari sini, kelihatan banget kecewanya. Tapi kan sejak awal sudah aku kasih tahu tentang kamu, yang nggak mau pacaran gitu. Jadi pas kemarin kamu tolak, dia bisa nerima. Ya butuh waktu sih, tapi aku yakin, dia bisa. Maaf ya Van, sudah membuat temanmu tidak nyaman. Santai aja Num, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya, mau sholat dulu. Akhirnya mereka berpisah. Hanum menuju ke musola kampusnya, mau sholat dulu sebelum pulang. Setelah sholat, Hanum pun keluar menuju tempat parkir motornya. Baru saja sampai di lobi fakultasnya, ada yang memanggil Hanum. Hanum pun berhenti. Lelaki itu lalu berdiri dan menghampiri Hanum. Hanum, gimana kabarnya? Sapanya. Yah dia adalah Adrian, kakak tingkatnya. Dulu Adrian adalah ketua BEM fakultasnya. Sudah sejak lama Adrian suka sama Hanum. Adrian pernah menyampaikan rasa sukanya ke Hanum, tapi Hanum menolaknya dengan alasan Hanum tidak mau pacaran. Adrian pun menghargai prinsip Hanum. Setahun setelah kelulusannya, Adrian datang ke kampusnya lagi, tujuan utamanya ketemu Hanum. Dia belum berani datang ke rumahnya lagi, sebelum dirinya benar-benar siap. Dulu Adrian pernah datang ke rumah Hanum meminta izin ke ayahnya agar bisa lebih dekat mengenal Hanum, tapi di sana dia justru diajak diskusi panjang lebar. Akhirnya Adrian mundur perlahan, dia belum siap jika harus menuju jenjang yang serius. Memang ayah Hanum tidak pernah main-main pada laki-laki yang ingin mendekati anaknya. Hanum terdiam sesaat. Alhamdulillah, baik kak. Kakak sendiri gimana? Tanya Hanum kembali. Alhamdulillah, aku juga baik. Sudah semester 6 ya sekarang? Tanyanya lagi. Iya kak, sudah mulai ambil skripsi. Belum kak, baru proposal penelitian dan seminar. Oh iya, baru semester 6 kok iya, berarti semester depan sudah bisa ambil skripsi kan? Tanyanya lagi. Hanum merasa kok pertanyaan Kak Adrian seperti sebuah pengharapan ya. Iya, Kak, insya Allah, doain saja Kak, semoga proposalku bisa lanjut. Amin. Pasti aku doain kok Num, semoga kamu cepet lulus ya. Ini Hanum mau pulang atau kemana? Tanyanya lagi. Belum sempat dijawab, tiba-tiba Pak Bayu datang. Kelihatan dari rambutnya yang agak basah, bisa dipastikan dia baru saja dari musola. Dengan lengan yang digulung dan memakai sandal jepit, tetap membuatnya terlihat tampan. Pak Bayu berdeham. Pak Bayu, bagaimana kabarnya Pak? Adrian pun menyalami dosennya itu. Alhamdulillah, saya baik. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya baik Pak. Sekarang gimana? Sudah kerja atau lanjut kuliah lagi? Saya lanjut kuliah S2 tapi di Jakarta. Orang tua tidak mau saya jauh-jauh lagi. Anak mama iya. Pak Bayu bermaksud bercanda. Adrian tidak tersinggung, justru mereka tertawa. Oh iya, ada urusan apa nih, kok ke kampus lagi? Tidak ada urusan apa-apa kok Pak, cuma main aja. Beneran ini, kayaknya ada sesuatu yang penting, sampai bela-belain ke Jogja. Hehe, Pak Bayu tahu saja, tadi malam ada undangan ke rumah tante saya di Magelang. Ya karena jarak Jogja-Magelang tidak jauh, sekalian mampir, sebelum nanti ke bandara. Pasti ada yang spesial di kampus nih. Bisa dibilang iya juga sih, gambling aja Pak. Kalau ketemu ya syukur, kalau enggak ya belum waktunya. Waduh berat tuh, memang mau ketemu siapa?
Pak Bayu masih bertanya lagi. Alhamdulillah, sudah ketemu kok Pak, ini orangnya, Adrian menjawab sambil menunjuk ke Hanum dengan kepalanya. Oh, Hanum. Pak Bayu terlihat agak kaget. Sekilas dia melihat Hanum yang tertunduk. Kalian sudah janjian? Pak Bayu masih bertanya dengan wajah datarnya, walaupun sebenarnya ada rasa agak kesal di hatinya. Enggak Pak, saya tidak tahu kalau Kak Adrian di sini. Pas mau pulang, kami ketemu di lobi, baru saja. Saya tidak ada janjian dengan Kak Adrian kok. Benar kan Kak? Hanum menjawab sambil melihat Adrian. Benar Pak, kami tidak janjian. Tadi saya duduk di kursi lobi, tadinya nunggu siapa tahu bisa ketemu, ternyata ketemu beneran. Ini baru mau tanya Hanum, setelah ini ada acara apa, tapi Pak Bayu tiba-tiba ke sini, jadi Hanum belum sempat jawab. Pak Bayu pun terlihat melihat Hanum dengan pandangan yang tidak bisa dimengerti. Walaupun wajahnya datar dan terlihat biasa saja, tapi justru ini membuat Hanum gugup. Maaf Kak, abis ini saya mau ke tempat teman saya, jawab Hanum gugup. Ke tempat teman siapa? Tanya Pak Bayu. Dan iya, tadi dia telepon saya. Bindernya ketinggalan di kelas, ini sudah saya ambil, mau saya antar ke kosnya, sekalian pulang. Jadi nggak bisa kita ketemu sebentar di kantin saja Num? Adrian masih saja mengajaknya. Maaf Kak, sepertinya saya tidak bisa. Saya terburu-buru. Maaf saya mendahului. Mari Pak, Kak. Assalamualaikum, Hanum pamitan undur diri sebelum suasana semakin tidak nyaman. Waalaikumsalam, balas Bayu dan Adrian bersamaan. Part 19. Pagi ini Hanum ada janji dengan Bu Sonia, dosen pembimbing proposalnya. Setelah selesai kuliahnya, Hanum segera menuju ke ruang dosennya. Hanum mengetuk pintu, dan terdengar dari dalam kalau Hanum dipersilakan masuk. Hanum kaget, ternyata di dalam ruangan ada Pak Bayu. Sepertinya mereka sedang berbicara serius. Pak Bayu yang melihat Hanum langsung tersenyum, sedangkan Hanum hanya tersenyum kikuk. Ada perlu apa nih? Tanya Bayu sambil melihat Hanum. Ini Pak. Saya ada janji dengan Bu Sonia untuk bimbingan proposal penelitian, balas Hanum. Pak Bayu hanya menganggukkan kepalanya. Lalu berdiri mau meninggalkan ruangan. Oh ya sudah, silahkan. Semoga lancar ya. Oh ya Mbak San, jangan galak-galak loh ya. Bu Sonia yang mendengar pun tertawa. Setelah itu Pak Bayu izin untuk keluar. Setelah itu, Hanum dan Bu Sonia terlibat diskusi tentang isi proposal Hanum. Dari diskusi itu, ada beberapa revisi dan perlu referensi tambahan untuk teorinya. Setelah selesai pembahasan, Sonia meminta waktu Hanum sebentar. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Tanya Bu Sonia. Kebetulan hari ini hanya kuliah satu saja Bu, Pak Bahrul izin tidak bisa masuk. Oh ya sudah, kebetulan malahan. Saya minta waktumu sebentar ya. Tapi saya panggil Pak Bayu dulu. Ini tentang proses kalian berdua. Kamu tidak keberatan kan? Hanum tampak berpikir sebentar. Oh, ya Bu, tidak apa-apa. Setelah itu tampak Bu Sonia menelepon Pak Bayu. Sepertinya Bu Sonia meminta Pak Bayu untuk ke ruangannya. Karena tidak lama kemudian Pak Bayu datang. Bu Sonia membuka pembicaraannya terlebih dahulu. Begini Num, tadi Pak Bayu sudah bicara dengan saya tentang proses kalian. Tidak terasa sudah hampir 2 bulan kalian ta'aruf, maksudnya dari pertemuan kita di rumah makan itu. Saya hanya ingin menanyakan, apakah kalian mau lanjut atau tidak?
Tidak baik kan kalau berlama-lama. Maaf maksudnya kamu Num, kalau Pak Bayu tidak usah ditanya, dia mah jelas lanjut. Iya enggak, terlihat Bu Sonia melirik Pak Bayu. Dan Pak Bayu pun hanya tertawa. Begini Num, saya tidak akan memaksa kamu. Hanya ini sudah jalan 2 bulan, dan saya juga butuh kepastian dari kamu. Kalau memang ganjalan hati kamu masih hal yang sama, kamu bisa percaya sama saya, keluarga kami sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi kembali lagi, keputusan ada di tangan kamu. Pak Bayu menambahi apa yang dikatakan Bu Sonia. Hanum pun terlihat menghela nafasnya. Dia sudah tahu betul bahwa hal ini pasti akan ditanyakan. Hanum juga sadar diri untuk tidak menggantungkan Pak Bayu, harus tetap memberikan keputusan, apakah akan lanjut atau berhenti. Maaf Pak, Bu sebelumnya, karena prosesnya jadi agak lama. Saya minta waktu sekali ini lagi, insya Allah akan segera saya sampaikan keputusannya, Hanum menjawab sambil menunduk. Oke, saya akan menunggu dan menerima apapun keputusanmu. Pernikahan bukan hal untuk bermain-main. Kamu putuskan yang terbaik sesuai dengan hasil doa-doamu ya, kata Pak Bayu bijak. Hanum merasa terharu dengan apa yang dikatakan Pak Bayu. Beliau sangat bijaksana menanggapi proses ini. Hanum melihat arlojinya, masih pukul 2 siang. Masih ada waktu untuk ke perpustakaan. Hanum berniat untuk mencari referensi lagi untuk melengkapi proposal penelitiannya. Hanum benar-benar ingin mematangkan proposalnya agar bisa disetujui dan tinggal lanjut ke skripsinya. Kemarin sudah ketemu dengan Bu Sonia, dosen pembimbing proposalnya, katanya masih ada yang perlu untuk dilengkapi dan diperbaiki. Mumpung sedang datang bulan, Hanum akan memanfaatkan waktunya sampai sore. Tadi Dania sudah pamit mau ke perpustakaan pusat, ada referensi yang mau dia pinjam di sana. Tidak terasa Hanum menghabiskan waktunya di perpustakaan. Hanum melihat jam yang ada di dinding. Sudah pukul 17.30 WIB. Hanum pun buru-buru membereskan laptop dan alat tulisnya. Kalau lagi butuh, kenapa waktu itu malah terasa cepat sih, batinnya. Hanum pun keluar dari perpustakaan. Saat sampai pintu depan kampusnya, suasana mendung gelap sekali dan diikuti dengan hujan yang sangat deras. Hanum ingat, sepertinya dia lupa tidak membawa jas hujan, karena kemarin dia meletakkan jas hujannya di rumah. Akhirnya dia hanya bisa berdiri cemas sambil menunggu apabila hujannya bisa reda. Suasana di kampus sudah sepi. Ada sih mahasiswa kelas sore, tapi posisi mereka sekarang ada di kelas. Hanum hanya bisa menyesali, kenapa tadi bisa lupa waktu. Hanum mendengar ada suara berdehem di belakangnya. Hanum pun menoleh. Ternyata ada Pak Bayu. Hanum, kok masih di kampus? Tanya Bayu. Iya Pak, tadi saya ke perpustakaan, tidak terasa ternyata sudah sore. Hujan lagi, balas Hanum. Mau nunggu hujan? Kayaknya ini redanya lama, soalnya hujannya deras banget, mendungnya juga gelap sekali. Iya Pak, mau nunggu dulu. Saya nggak bawa jas hujan. Saya titip tas ya. Tunggu sebentar di sini. Bayu pun memberikan tas ranselnya ke Hanum. Terlihat Bayu berlari menembus hujan. Ternyata Bayu berlari menuju pos satpam. Ngapain? Batin Hanum. Pak Bayu terlihat menerima payung dari satpam dan kembali ke depan fakultasnya. Terlihat bajunya basah. Ayo, ikut saya, ajaknya. Kemana Pak? Tanya Hanum. Saya antar kamu pulang. Tapi Pak, untuk kali ini tidak ada penolakan. Bayu sudah menyela perkataan Hanum sebelum dia menyelesaikan kalimatnya.
Ayo bareng saya ke mobilnya. Hanum masih diam saja. Ya masa, satu payung berdua. Hanum masih terlihat cemas. Ayo Hanum, ini sudah mau maghrib. Kamu tidak mau satu payung dengan saya? Ya sudah, ini kamu bawa payungnya. Saya nanti bisa lari ke sananya. Bayu pun terlihat mengerti muka cemas Hanum. Hanum pun tidak tega, masa ya dosennya harus hujan-hujanan. Enggak usah Pak, barengan saja ke sananya, jawab Hanum akhirnya. Akhirnya mereka pun jalan berdua dengan satu payung menuju ke mobil Bayu. Tidak, bukan satu payung berdua, karena dalam kenyataannya, Bayu hanya memayungi Hanum, dia sendiri sebagian tubuhnya kehujanan. Mana kunci motornya? Pinta Bayu setelah mereka masuk ke mobil. Untuk apa Pak? Ucap Hanum. Motormu sudah saya titipkan satpam. Nanti atau besok biar diantar ke rumah saya. Besok kamu libur kan kuliahnya? Iya Pak, besok saya libur. Tapi maaf, saya malah jadi merepotkan Bapak, kata Hanum dengan tidak enak hati. Santai saja, sini kuncinya. Akhirnya Hanum pun memberikan kunci motornya ke Bayu. Saat melewati pos satpam, Bayu berhenti sebentar untuk menyerahkan kunci dan payungnya. Suasana pun kembali hening. Hanum bingung mau apa, baru sekali ini dia berdua dengan dosennya, dalam satu mobil pula. Akhirnya Hanum pun hanya melihat ke jendela sebelah kirinya. Ini jalan kok ya malah macet sih, mungkin karena hujan, lalu lintas jadi cukup padat. Ya Allah, maafkan hamba, sudah berdua seperti ini. Num, mampir ke rumah saya sebentar ya. Pinta Bayu yang mengagetkan lamunannya. Hah, mampir ke rumah Bapak? Hanum kaget. Lah masak ia mampir ke rumah Pak Bayu, dalam kondisi kayak gini lagi? Iya, ini sudah maghrib, nanti kalau ke rumahmu dan jalanan macet, bisa lama. Saya juga perlu ganti baju dulu. Hanum pun melirik ke arah Pak Bayu, bajunya memang basah. Kasihan juga kalau tidak segera ganti. Tapi Pak garis bawah. Kamu ndak usah khawatir, saya lagi tidak sendiri kok. Kakak saya lagi di Jogja ini. 15 menit kemudian, mereka sampai ke rumah Bayu. Rumah minimalis 2 lantai itu tampak asri. Rumah Bayu memang dekat dengan kampus. Mereka pun keluar dari mobil. Bayu pun langsung membuka pintu, Hanum pun terlihat hanya berdiri di samping pintu mobil. Bayu yang melihatnya pun langsung kembali ke mobil, menghampiri Hanum. Ayo, nggak usah takut. Kakakku nggak gigit kok, kata Bayu yang mengerti dengan kekhawatiran dirinya. Akhirnya Hanum pun mengikuti Bayu dari belakang. Bayu pun mengucapkan salam. Terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Mungkin itu suara kakaknya. Hanum tadinya diajak Bayu untuk masuk ke ruang keluarga, tapi dia menolak. Hanum memilih untuk duduk di ruang tamu saja. Kamu mau di sini saja? Tanya Bayu kembali. Hanum pun menganggukkan kepalanya. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Tidak lama kemudian, datang seorang perempuan. Cantik, wajahnya mirip dengan Pak Bayu, mungkin ini kakaknya, pikir Hanum. Assalamualaikum, ini Hanum ya. Kenalin saya Ratih, kakaknya Bayu, sapanya dengan senyuman ramah. Ratih mengajak Hanum berjabat tangan dan memeluknya. Hanum merasa tenang, ternyata kakaknya Pak Bayu baik dan bisa menerima dirinya. Waalaikumsalam, Kak. Iya, saya Hanum, mahasiswanya Pak Bayu. Mahasiswa spesial ya, goda Ratih sambil tersenyum. Hanum hanya menunduk malu. Nggak apa-apa Hanum, kami sekeluarga sudah tahu kok proses kalian. Sejak awal Bayu sudah cerita tentang kamu.
Yuk masuk ke dalam saja, kayak tamu formal aja, ajak Ratih sambil menggandeng tangan Hanum. Sampai di ruang keluarga, Hanum melihat Pak Bayu keluar dari kamar dengan memakai baju koko dan siap pergi ke masjid. Ganteng banget, astagfirullah, jaga mata, jaga mata. Hanum pun menundukkan pandangannya. Mbak, aku tinggal ke masjid dulu ya. Titip Hanum. Oh ya, Num, kalau nanti butuh apa-apa atau kamu mau sholat bilang sama Mbak Ratih ya. Hanum pun menganggukkan kepalanya. Ratih yang mendengar perkataannya Bayu pun langsung merespon sambil tertawa. Inggih, sendika dawuh. Ra usah khawatir, Hanum aman karo aku, saya patuh. Tidak usah khawatir, Hanum aman dengan saya. Bayu pun pergi sambil menepuk lengan kakaknya dan diikuti tawa keduanya. Hanum yang melihat pun tersenyum. Ratih pun menawari Hanum untuk sholat, tapi ternyata keduanya sedang datang bulan, jadi Ratih mengajaknya mengobrol sambil makan kudapan yang ada. Hanum sudah berapa lama kenal dengan Bayu? Tanya Ratih. Baru semester ini kak, tapi kalau saya nggak salah ingat, dulu pernah ketemu pas penerimaan mahasiswa baru, ucap Hanum. Manggilnya Mbak aja ya, aneh kayaknya kalau dipanggil Kak. Sudah kebiasaan, pintanya. Bayu banyak cerita tentang kamu. Dia memang terbuka dengan saya dan Mama. Apapun tentang kamu dia ceritakan. Kemarin saja dia cerita, katanya saingannya banyak. Sedih banget lo Num, waktu lihat kamu dideketin cowok lain. Tapi setelah Mbak lihat kamu, pantes sih kamu banyak yang suka, kamu cantik banget. Kalau Mbak laki-laki pasti juga bakal suka sama kamu hahaha, kata Mbak Ratih sambil tertawa. Mbak bisa aja, Pak Bayu cerita ke Mbak Ratih. Iya, dia cerita. Oh ya, kamu katanya masih ragu. Kenapa? Aduh, apa aku harus menjawabnya? Saya melihat Pak Bayu itu luar biasa Mbak. Banyak loh yang mengidolakan beliau. Pendidikan beliau juga tinggi dengan usia yang masih muda, sedangkan saya sarjana saja belum Mbak, kata Hanum akhirnya. Oh itu, tentang rentang pendidikan kalian yang jauh. Bayu sudah cerita tentang itu Num. Kami, saya, Papa dan Mama sama sekali tidak melihat itu. Justru kami melihat, kalian mempelajari ilmu yang sama yang harapannya ke depan justru bisa saling mengisi. Lagian sebentar lagi kamu skripsikan. Itu berarti kamu tinggal sedikit lagi menyelesaikan jenjang sarjana kamu. Malah kalau Mbak lihat, seharusnya kamu itu punya percaya diri yang tinggi. Apa yang kurang dari kamu coba? Kamu cantik, solihah, baik, pintar lagi. Untuk hal kayak gitu seharusnya tidak menjadi ganjalan. Semakin lama kalian menjalani proses ini, nanti khawatirnya malah makin banyak godaan dan yang penting penjagaan hati kalian. Apa yang dikatakan Mbak Ratih memang tidak salah. Apalagi Hanum memang merasakan kenyamanan hati selama proses dengan Bayu. Berbeda dengan yang pertama dulu, hatinya rasanya tidak tenang. Sebenarnya, tidak ada alasan lagi bagi Hanum memperpanjang waktu untuk memutuskannya. Padahal hal ini baru saja kemarin Pak Bayu dan Bu Sonia tanyakan. Apakah keputusannya memang harus sekarang? Maaf, kalau kata-kata Mbak membuat Hanum tidak nyaman. Mbak hanya memberikan masukan saja. Dulu Mbak menikah dengan ta'aruf juga, jadi tahu bagaimana rasanya. Kalau Hanum sendiri, dari hasil doa-doanya selama ini bagaimana? Mbak Ratih masih menyambung perkataannya lagi. Nggak apa-apa Mbak, saya malah senang sekali. Memiliki tempat untuk saling berbagi. Saya memang kurang percaya diri dengan itu, karena... Hanum terdiam sejenak. Karena apa Num?
ucap Mbak Ratih sambil memegang tangan Hanum sembari memberi penguatan. Dulu saya pernah proses ta'aruf Mbak, dan kegagalannya di faktor pendidikan ini. Dan ini cukup membuat saya trauma. Tapi setelah baru saja mendapatkan masukan dari Mbak, Pak Bayu sendiri dan terutama keluarga, saya mulai percaya diri lagi. Kalau dari doa-doa saya selama ini, saya merasa hati ini tenang. Ratih pun tersenyum mendengar jawaban Hanum. Dia merasa lega, apalagi setelah mendengar curhatan adiknya, Bayu, tentang keraguan-raguan Hanum. Akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Ratih pun menggenggam tangan Hanum lebih erat. Mbak merasa lega atas jawabanmu Hanum. Itu artinya kamu bisa melanjutkan proses ini. Mbak akan selalu membantu dan mendukung kalian. By the way, kalau Mbak amati wajah kalian kok kayaknya mirip sih. Katanya kalau mirip itu jodoh ya hahaha, Ratih pun tertawa. Hanum hanya tersenyum malu. Mereka tidak menyadari kalau ternyata Bayu sudah kembali dari masjid dan berdiri di balik pintu. Ada senyum yang terlihat di wajahnya setelah mendengar percakapan kakaknya dan calon istrinya. Part 20. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari pintu yang menghubungkan garasi dengan ruang keluarganya. Waalaikumsalam, jawab Ratih dan Hanum bersamaan. Ternyata Bayu pulang dari masjid. Loh, kok posisinya masih sama sih? Sudah pada sholat belum? Tanyanya. Lagi nggak sholat ini, bisa barengan gini sama Hanum ya, jawab Ratih. Mbak masak nggak tadi? Tanya Bayu sambil melihat meja makan. Tadi aku masak kok, masak rawon kesukaanmu. Bayu pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil melihat menu di meja makannya. Makan dulu ya Num, ajak Bayu. Nggak usah Pak, nanti kemalaman saya pulangnya, balas Hanum. Tunggu sebentar ya. Bayu tidak menanggapi perkataan Hanum. Dia justru terlihat masuk ke kamar. Dan tidak lama kemudian sudah keluar lagi. Ternyata dia mengganti bajunya. Sekarang Bayu memakai polo shirt hitam dan celana kaki. Makan dulu. Ayo cobain masakan Mbak Ratih. Sekarang gantian kamu yang makan di rumah saya, ajak Bayu. Tapi Pak, belum sempat Hanum menyelesaikan kalimatnya. Saya sudah telepon ayah kamu. Nanti kalau sampai rumah saya jelaskan lagi. Ayo makan dulu, Bayu memotong perkataan Hanum. Bayu tahu kegelisahan Hanum. Ayo Hanum, sini makan dulu, ajak Ratih. Akhirnya mau tidak mau Hanum pun makan di rumah Bayu. Bentar, tadi kamu bilang pernah makan di rumah Hanum. Kapan? Kok kamu nggak cerita sama Mbak sih? Tiba-tiba Ratih bertanya ke adiknya saat mereka sedang makan. Hanum yang mendengar pun hanya menunduk. Oh itu, lupa mau cerita ke Mbak Ratih. Pas aku ke rumah Hanum kan lagi buka puasa. Ya gitu, sekalian ditawarin sama papanya untuk buka di sana. Lah kamu ngapain ke sana? Mbak Ratih masih belum berhenti bertanya. Nganter buku, jawab Bayu salah tingkah. Modus pasti. Hanum yang mendengar hanya tersenyum. Pasti mukanya sudah memerah. Gimana Num, enak nggak masakannya? Tanya Bayu mengalihkan pembicaraan. Enak banget. Itu yang masak Mbak Ratih, kata Bayu lagi. Oh iya, enak sekali ini Mbak, bisa bagi-bagi resepnya ya. Berlebihan kamu Num, cuma kayak gini juga. Tapi boleh deh, besok kalau sudah jadi adik iparku, kita masak bareng ya, ajak Ratih. Mendengar ajakan Ratih membuat Hanum malu, pasti mukanya sudah merah lagi. Bisa Mbak, jangan salah loh Hanum itu juga jago masak, ucap Bayu. Kok kamu tahu? Selidik kakaknya.
Ya, kan pas makan di sana yang masak Hanum, rasanya enak, jawab Bayu salah tingkah. Ya gimana nggak enak, Lawong ngerasainnya juga pakai perasaan, ledek Ratih. Bayu yang mendengar hanya tertawa. Oh ya Mbak, anak-anak di mana? Bayu menanyakan keponakannya yang tidak kelihatan. Tadi ikut Sonia, mau main di sana. Nanti anterin jemput mereka ya Bey. Bayu pun menganggukkan kepalanya. Tapi abis antar Hanum ya Mbak. Iyalah, nanti ndak kemalaman. Nanti Mbak ikut ngantar ke rumahmu ya Num. Bahaya kalau Bayu sendirian yang nganter, canda Mbak Ratih sambil tertawa. Bayu yang mendengar hanya bisa memandang tajam kakaknya, sedangkan Hanum hanya menunduk. Tidak tahu harus bersikap gimana. Tapi dia sangat suka melihat hubungan kakak beradik itu, yang mengingatkannya pada kakak semata wayangnya, Rizal. Oh iya maaf, tadi saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Mbak Ratih dan Hanum, ucap Bayu setelah menghabiskan makanannya. Kamu dengar apa saja? Tanya Ratih. Tadi pas Mbak bicara sama Hanum, saya sudah pulang. Bayu dengar semua. Tentang proses saya dan Hanum. Saya berharap tidak salah dengar. Kalau benar apa yang Hanum sampaikan ke Mbak Ratih, boleh saya tanyakan sekarang secara langsung. Hanum gelagapan. Boleh Num, saya bertanya. Bayu mengulangi pertanyaannya lagi. Hanum pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Saya mau tanya, dengan pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan saat dengan Bu Sonia dan sama dengan pertanyaan Mbak Ratih ke kamu, apa kamu mau melanjutkan atau tidak proses ta'aruf kita? Hanum masih diam. Maaf ya Hanum, kalau membuat kamu kurang nyaman. Kalau kamu kurang berkenan, boleh tidak menjawabnya sekarang. Tapi kalau kamu memang sudah siap, mungkin bisa kamu sampaikan ke Bayu. Berikan jawaban yang memang sesuai dengan hatimu. Mbak yakin, kamu sudah bisa memutuskan. Ratih berusaha menengahi. Hanum menghela nafasnya. Pak, insya Allah saya tidak apa-apa kok. Mungkin memang sekarang waktunya saya memberikan jawabannya. Apalagi Bu Sonia dan Pak Bayu juga sudah menanyakannya. Insya Allah saya lanjut, jawab Hanum sambil menunduk. Alhamdulillah, terdengar suara Ratih dan Bayu bersamaan. Terlihat Bayu tersenyum lega. Setelah makan malam, akhirnya Bayu dan Ratih mengantar Hanum untuk pulang. Butuh perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai ke rumah Hanum. Biasanya memang tidak selama itu, tapi mungkin karena hujan jadi jalanan macet. Sesampainya di rumah Hanum, Bayu menjelaskan alasan kenapa Hanum bisa pulang terlambat dan tentu saja alasan kenapa bisa diantar olehnya. Alhamdulillah, orang tua Hanum bisa mengerti. Silahkan diminum Mas Bayu dan Mbak Ratih. Ferdi mempersilahkan Bayu dan Ratih, setelah sebelumnya Bayu mengenalkan kakaknya. Jadi Mbak Ratih ini tinggalnya di Surabaya? Tanya Ferdi lagi. Inggih leres, Om, jawab Ratih. Iya, benar Om. Putranya berapa? Anak saya 2 Om. Kalau Hanum itu berapa bersaudara? Iya. Ratih ganti bertanya. Hanum 2 bersaudara, ada kakaknya, laki-laki, Rizal namanya. Sekarang bertugas di Indramayu sebagai anggota Polri. Ratih pun menganggukkan kepalanya. Apa ada keturunan dari luar ya Om? Maaf. Haha, iya benar, kelihatan iya. Tanya Ferdi tertawa. Iya Om, kelihatan sekali apalagi setelah lihat tante. Mamanya Hanum yang disebut pun tertawa. Memang benar, omanya Hanum dari mamanya itu asli Perancis. Sekarang tinggal di Palembang. Kalau saya, Jawa Tulen, asli Solo, jelas Ferdi. Oh, berarti keluarga pendatang.
Ferdi pun mengangguk. Tidak terasa mereka mengobrol tentang keluarga masing-masing. Saat keadaan hening sebentar, Bayu berdehem. Maaf Om, menyela pembicaraannya sebentar. Ini mumpung saya juga sedang bersama dengan kakak saya. Tadi kami sudah membicarakan tentang kelanjutan proses ta'aruf kami. Alhamdulillah, kami memutuskan untuk lanjut ke langkah berikutnya. Jika Om dan Tante tidak keberatan, insya Allah besok malam, saya dan keluarga mau silaturahmi ke rumah Om dan Tante untuk melamar Hanum. Bayu merasa lega akhirnya bisa menyampaikan niatnya dengan baik dan lancar. Ferdi yang mendengar pun tampak menghela nafasnya. Terlihat dia menatap istrinya. Mamanya Hanum pun memegang punggung tangan suaminya untuk memberi kekuatan. Sedangkan Hanum hanya diam menunduk. Insya Allah, silahkan besok Mas Bayu dan keluarga bisa ke rumah kami, jawab Ferdi. Bayu dan Ratih pun saling berpandangan dan tersenyum lega.